SMP? SMP itu hanya satu-satunya SMP ada di Soe. Oh, Jadi harus jalan jauh Pak dari rumah. 24 kilo. Belum ada angkot Pak. Tidak ada. Jangankan angkot, jalan raya saja tidak ada. Saya pikir kalau saya pulang, ya saya kemungkinan nggak bisa sekolah lagi. Oh, Bapak sudah berpikir ingin sekolah lagi? Saya ingin sekolah lagi. Ya, karena saya pikir ya pendidikan mungkin salah satu jalan untuk saya bisa berkembang lebih banyak. Baru ada sambut baru Pak. Betul. Kalau kita di Muslim hitan, sunat. Kalau di non Muslim ada sambut baru. Sambut baru itu yang pertama kali menerima komuni di gereja, terus dirayakan di rumah, makan-makan itu. Teman, tetangga semua datang. Semua dan tidak mengenal dia itu agama apa, pokoknya ini budaya, jadi tinggal ini datang, semua datang makan-makan. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi kita di kali ini. Tamu saya kali ini serasa saya bertemu di kampung halaman saya sendiri. Yang pasti adalah salah satu orang penting di Kota Malang juga. Ya, orang penting di salah satu kampus bagus di Kota Malang, yakni Bapak Yufra. Kita sambut nih Pak Yufra, selamat datang. Terima kasih kalau udah mau berkenan datang di podcast kami nih Pak. Ya, selamat siang. Saya juga senang sekali ya Pak Imam bisa join di acaranya. Ya, tadi disebut orang penting, saya pikir kita semua penting. Masing-masing penting sesuai dengan posisinya. Siap. Ya, baik. Pak Yufra itu adalah wakil rektor Universitas Macung Pak ya. Sejak saya kenal Bapak dari 2008 sampai sekarang kayaknya sudah melewati periode-periodenya presiden nih Pak. Udah lebih dari 2 periode nih Pak. Iya kan secara ya kita omong kan setiap institusi pasti ada aturan main. Setiap organisasi. Nah, pada umumnya universitas itu satu periode kepemimpinan itu 4 tahun. Jadi memang Universitas Macung itu berdiri tahun 2007. Ya, 2007 Pak. Saat itu saya jadi wakil rektor 1. Kan berarti sampai sebelumnya wakil rektor 1. Iya, wakil rektor 1 2007 sampai 2011 satu periode. Lanjut periode kedua 2011 sampai 2015 wakil rektor 1 juga. Terus 2015 ke 2019 wakil rektor 3. Terus periode keempat 2019 sampai sekarang. Berarti sampai tahun depan ya. Berapa periode yang menjadi wakil rektor 3 Pak? Periode kedua sekarang. Periode kedua. Iya, jadi aturan mainnya ya maksimum 2 periode. Oh ya? Sama juga ada aturan kayak gitu Pak ya? Kayak negara juga Betul, Pak ya? Ada aturan. Karena kalau di dosen itu atau di perguruan tinggi ya, jabatan seperti itu namanya bukan jabatan tapi tugas tambahan. Tugas tambahan. Karena dosen tugas utama adalah dosen mengajar, betul. Melakukan tridharma. Menjabat itu adalah tugas tambahan. Ada di beberapa kampus rektornya dari beberapa kali periode. Kalau seingat saya Pak betul. Lebih dari 2 periode Pak. Iya, rektornya kan ya 4 periode ini 3 rektor. Rektor pertama periode 1 dan 2. Ya, Ibu Lenawati Limantara biasa dipanggil Bu Sinta. Ya, memang keahliannya kan di pigmen, fotosintesis pigmen, bahan alam. Itu satu ilmu yang sangat langka, tapi itu memproduksi barang-barang yang bahan baku yang bisa diproses lagi menjadi bahan advance material lah begitu ya, untuk kosmetik, makanan, sampai obat-obatan gitu. Iya. Kemudian periode ketiga ya. Periode ketiga adalah seorang astronom dari ITB ya, dari Institut Teknologi Bandung. Ya, keahliannya juga luar biasa. Rektor yang sekarang? Rektor periode ketiga. Kalau rektor periode keempat sekarang ini bidang ekonomi keahliannya. Tapi aktif di banyak organisasi lah gitu ya. Terakhir beliau menjadi staf
ahli senior BPJS Ketenagakerjaan. Iya, saya dengar gitu Pak ya. Gitu. Iya. Itu. Maksud saya gini, di beberapa kampus kalau nggak salah nih Pak ya, rektor aja ada yang lebih dari 2 periode kalau nggak salah. Tergantung aturan mainnya, kembali lagi. Tergantung aturan main kampus iya, ya. sama. Di Macung sendiri? Di Macung hanya 2 periode dengan 4 jabatan tahun sama. setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Aturan senat itu Pak ya? Ya, statuta namanya. Statut. Ya kayak UUD-nya negara itulah. Iya. Sama dengan kepresidenan juga. Berarti ada yang punya wacana untuk presiden 3 periode begitu. Iya, Perguruan tinggi juga begitu. Terakhir apa berarti Pak? Berarti terakhirnya tahun berapa Pak? Masa 4 tahun periodenya Bapak? Tahun depan. Oh, tahun depan. Juli 2023. Berarti kalau pilih lagi buat wakil rektor yang tambah wakil rektor. Ini kan wakil rektor 3 Pak ya? Iya, wakil rektor 3. Pernah jadi wakil rektor 1 juga? Pernah. Wakil rektor 2? Belum. Nah mungkin. Tapi rasanya bukan bidang saya sih, itu bidang sumber daya, mengurusi keuangan. Kalau boleh gitu. tahu Bapak, dosen basicnya apa Pak? Saya basicnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah ya itu Pak, bisa dia. Warek 2 ini. Iya, tapi ya sekarang saya home base di Magister Manajemen Inovasi. Di bidang inovasi. Ada sekarang maksudnya Macung sekarang ada magisternya? MMI S2 baru berjalan 2 tahun. Oh, baru dengar makanya. Iya, betul. Di kampus yang di tempat yang sama. Iya, di tempat yang sama. Oh, jadi, yang pegang ketua Pasarjaya ini siapa Pak? Ada namanya Pak Seno. Pak Seno itu dulu beliau adalah salah satu pimpinan, saya lupa posisinya, di Telkom. Di Bandung, kemudian beliau minta pensiun dini. Yang sekarang pegang Pasarjaya. Ya, betul. Oh, itu bisa Pak ya. Kalau orang praktisi kemudian megang menjadi dalam pejabat di kampus bisa Pak? Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kalau boleh, apa syaratnya Pak? Syaratnya kan kalau beliau untuk kepala program studi atau ketua program studi magister, minimal doktor. Oh, berarti beliau sudah doktor? Beliau sudah doktor. Doktor, lalu ada namanya jabatan akademik dosen, jabatan fungsional. Fungsional kan paling tinggi kan profesor atau guru besar. Di bawahnya lektor kepala. Di bawah lektor kepala ada lektor. Di bawah lektor ada asisten ahli. Nah, kalau tidak punya ini namanya tenaga pengajar. TP tunjungan berarti plaza. Beliau dulu waktu di Telkom berarti sempat ngajar juga sehingga memiliki jabatan fungsional itu. Sudah di satu universitas di Bandung. Sehingga sudah punya. Ya, saya ngajar di sana karena ya biasanya dilihat dari ijazah pendidikan formal dan karya-karya tulisnya. Ya, jadi saya kebetulan di S3 disertasi itu tentang kecepatan inovasi. Innovation speed begitu. Kata orang sana. Biar nggak terlalu serius nih. Saya bilang Bapak Yufra ini kenapa satu kampung serasa di kampung sendiri karena sama-sama dari Nusa Tenggara Timur. Begitu Pak ya. NTT ya ada yang ingat NTT, ada yang plesetkan NTT juga. Apa itu Pak? Maksudnya itu ya bukan menghina tapi untuk menambah semangat atau biar gampang ingat. NTT nasib tidak tentu. Iya. Nasib tidak tentu, tapi saya bilang ya sebagai orang Indonesia ya harus yakin punya punya wawasan ke depan, punya ya ambisi yang baik lah. Nanti Tuhan tolong. Ada lagi istilah ini Pak ya. Nanti Tuhan tolong. Benar. Iya. Makanya saya bilang teman-teman yang dari NTB, saya bilang NTB itu dulunya itu nasib tergantung Bali. Karena menunggu turis yang di Bali kalau sudah penuh ya terus seberang ke Senggigi dan seterusnya. Nasib tergantung Bali. Lama-lama mereka bilang sudah tidak tergantung Bali, jadi nasib tentu baik gitu. Sekarang sudah bisa sendiri. Sudah maju banyak sekali akses. Kemudian itulah ya untuk mudah diingat saja lah gitu. Jadi kalau kabupatennya Pak Yufra dulu juga bisa anekdotnya juga istilahnya kan Pak ya disingkat. Betul.
Saya dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Atau teka-teki silang. Disingkat TTS. TTS. Makanya saya bilang pertama kali di Malang mengisi form gitu untuk kegiatan atau acara apalah gitu. Karena tempat kosongnya sedikit, ya saya tulis TTS. Oleh petugasnya ditanya, wah ini serius Mas, jangan main-main ini. Dipikir teka-teki silang, padahal ya TTS Timur Tengah Selatan. Ada juga yang salah sebut Timur Tengah Selatan. Jadi dipikir Timur Tengah. Oh iya. Timor sebenarnya Pak. Padahal Timor. Di tengah Pulau Timor, bagian selatan. Nah, ini biar yang tahu ya. Jadi berarti di Nusa Tenggara Timur ada pulau daratan yang namanya Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Alor. Biasanya disingkat dengan Flobamora. Flores, Sumba, Mor itu Timor. A-nya itu Alor. Oh iya betul. Flores, Sumba, Alor. Iya, Timor dan Alor. Pulau Timor yang bagian tengah namanya TTS. Di daratan tengah. Iya. Pulau itu ada yang di tengahnya ada TTS. Di tengah itu ada dua, Pak Imam. Satu di bagian selatan, Timur Tengah Selatan. Satu di bagian utara, Timur Tengah Utara. Kalau Timur Tengah Utara biasa dipanggil atau ibu kotanya kalau di sana Keva Menanu. Biasa sebut singkat Keva. Bingung ya. Kalau Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Soe. Yang Atambua itu? Atambua itu Kabupaten Belu. Sendiri lagi. Oh, Belu sendiri ya? Belu sendiri dan sekarang ada pemekaran Pak Imam. Oh gitu. Belu itu jadi dua. Belu sendiri dan Kabupaten Malaka. Oh, ada nama lagi Malaka. Ada Malaka. Wow. Kabupaten Malaka itu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dua-duanya. Atambua itu Belu Pak ya? Iya, Belu. Oh. Jadi Pulau Timur yang bagian paling timur, yang ujung timur itu namanya Pulau Timor Timur. Atau sekarang sudah jadi negara sendiri. Timor Leste. Oh. Bagian barat kita sebut. Ada Timor Barat itu dulu 4 kabupaten, sekarang sudah 5. Dulu dari Belu yaitu Atambua. Mulai start dari dekat Timur tadi. Timur, kemudian ke Timur Tengah Utara, Keva Menanu. Baru ke Bapak ya? Timur Tengah Selatan di Soe. Baru Kabupaten Kupang. Yang dimana sebagai ibu kota daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul. Oke. Sedikit pelajaran ini buat Victorian sekali-sekali ya, yang belajar sedikit petanya kalau mau tahu nih. Pelajaran geografi. Jadi ini Pulau Flores, NTT itu dari Flores, Sumba sama Timor dan Alor. Memang ada pulau-pulau kecil kayak Pulau Sabu, Pulau Rote, ini putih-putih. Ada. Ini sudah jadi kabupaten sendiri, ada bupatinya sekarang. Ini kalau lihat-lihat kayak siapa ya? Ada artis ya dari asli turunan Rote juga ada. Jadi kayak putih-putih, rambutnya gelombang, ikal-ikal gitu, merah. Kalau artis-artis saya nggak hafal sih. Kalau Pulau Sabu model India, sawo matang, rambut lurus. Hitam-hitam, rambut lurus, mancung-mancung. Iya, betul. Ini Pulau Sabu. Iya. Alor itu di bagian atas. Ini di atas betul. Pulau Alor. Ini pulau kecil di sini ada Alor. Ini Adonara ya? Adonara betul. Sekarang satu provinsi sendiri. Satu kabupaten, sorry. Jadi kembali ke maju jadi. Nah, pulau bagian paling timur di sini ya sekarang sudah digaris nih. Itu Timor Leste. Jadi Bapak tadi di mana? Di daerah sekitar sini, Pak? Iya, di Soe itu ada itu di Keva Menanu siapa? Bukan. Iya, itu Keva Menanu Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan turun sedikit. Itu Pak, itu. Ada yang agak besar. Itu Soe. Soe betul. Oh iya betul ini. Di situ. Ya, di situ. Ngerti ya? NTT juga. NTT juga, terdiri dari Pulau Flores, Pulau Sumba sama Pulau Timor. Ada pulau-pulau kecil yang lainnya, Sabu, Rote, Alor. Alor itu daerahnya si komika, ada komika yang terkenal itu, yang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Betul. Betul. Iya kan? Nah, itu dari Alor. Itu dari Alor betul. Sama ada pemain sepak bola juga yang dia bagus. Dia artis juga di Cek Toko Sebelah apa? Abdur. Abdur. Itu dari Alor. Dari Alor. Betul.
Nah, yang Komodo ujung itu Labuan Bajo. Komodo itu yang itu Komodo. Ini Komodo masuk ujung. satu provinsi yang juga. Flores bagian tengah ini Ende, bagian paling barat di Manggarai ada Labuan Bajo. Labuan Bajo. Yang paling timur Larantuka. Saya di tengah, Ende ini. Di tengah. Ende itu kota pendidikan yang sudah sangat karena lama. Kalau tidak salah zaman Belanda ibu kota Flores ya di Ende. Ende tempat pembuangannya Bung Karno. Oh iya. Di sana. Lalu di sana juga ada percetakan yang paling tua, mungkin termasuk di Indonesia. Katedral gereja Nusa Indah ya? Nusa Indah. Dia punya gereja. Itu sudah lama sekali, mungkin betul. Termasuk yang tertua di Indonesia. Zaman SD saya itu Pak beli buku mesti di sana. Dan itu terbitan salah satunya buku pelajaran bahasa Indonesia dulu yang ditulis oleh Goris Keraf. Betul sekali. Dulu zaman-zaman yang Victorian anak muda belum nggak tahu semua nih. Tahu. Nah, Goris Keraf itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia memang dari sana kan. Dia bisa buat. Akhirnya jadi buku pegangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul sekali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dia orang Ende, orang Flores Timur. Larantuka kayaknya. Iya. Keraf, soalnya marga Keraf. Sama dengan yang pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup, Pak Sony Keraf. Nah, itu satu tempat di satu situ. tempat. Nah, gitu. Itu juga tempat banyak penulis termasuk Pak Ignas Kleden. Kalau Pak Menko Info dari Manggarai. Iya, Pak John Plate. Dari Manggarai. Lalu itu banyak juga wartawan banyak, wartawan nasional banyak dari Manggarai juga, dari Media juga ada. Yang Metro TV itu Pak ya? Iya, yang presiden direkturnya teman kuliahnya Bapak. Iya, Pak Don Bosco. Don Bosco ya. Terus ada Pak Cintar itu Don Bosco. Ya. Saya lupa, nanti kalau saya ingat sebut itu ya. Soalnya tahun-tahun 80-an jadi sudah lupa. Iya. By the way, masih suka dansa, Pak? Terakhir kapan dansa, Pak? Aduh, saya sudah lama tidak dansa karena saya sebetulnya tidak sempat dansa-dansa itu ya. Ya itu karena riwayat pendidikan atau riwayat semasa saya kecil itu membawa dampak cukup besar itu ya terhadap kesempatan untuk main-main itu. Karena sejak kelas 4 SD kan saya mencari biaya hidup sendiri. Nah, ini kita gali. Kelas 4 SD biaya hidup sendiri, Pak? Iya. Bapak lahirnya di Soe? Saya lahir di Soe, tapi bukan di kotanya, di desa jauh. Di desa jauh. Dan saya umur 4 tahun bapak saya meninggal. Dan kami 10 bersaudara, KB ya. Keluarga besar. 10 orang bersaudara, saya nomor 9. Ya. Belum ada satupun yang mandiri. Nomor kedua dari Bontot tuh Pak ya? Ya, 9. Sehingga saya kelas 4 SD, ya saya harus melakukan sesuatu. Karena mau beli kebutuhan sekolah tidak ada. Bapak dulu meninggal saya umur 4 tahun. 4 tahun, kemudian tidak meninggalkan terlalu banyak yang ditinggalkan. Tidak ada, petani. Petani Pak ya? Petani di desa. Ya mungkin lahan kebun tidak ada juga, kekurangan. Ada sedikit ternak tapi kambing, kemudian sapi. Terus Bapak mandirinya gimana Pak? Ya mandiri, saya menanam sayuran. Menanam sayur karena kebetulan rumah dekat dengan sumber air yang tidak terlalu besar, tapi ya sumber air sudah dekat. Nah, sekarang sumber air sudah dekat. Nah itu kesulitan air, tapi karena rumah di pinggir jalan biasanya orang lewat, ya saya menanam sayuran kubis dan sayur putih, sayur picai dulu namanya. Jadi kakak saya masih sekolah SPG di kota, saya pesan dibawakan bibit. Saya pernah baca satu buku kecil ya tentang bercocok tanam sayuran, dan saya belum melihat peluang bisnis, tapi saya lihat apa yang bisa saya lakukan di umur segitu Pak. Jadi saya kerja ya menanam sayur, saya baca, ikuti saja pedomannya. Harus disemai benih bibitnya. Tiap kali pulang sekolah saya mencari kotoran sapi, kotoran kuda. Saya datang, sudah gali lubang-lubangnya, saya masukkan di situ.
ya dibiarkan kering, saya bakar, kering saya campur tanah. Nah itu baik untuk nanam sayuran. Sayurannya bagus, orang lihat sayur kolnya kubis itu lumayan besar. Dibeli guru-guru saya. Mereka beli ya catat, ya tinggal mereka terima gaji, tinggal membayar gitu. SD di sana, SD. Pak? SD di kampung. Kemudian Satu desa jauh dari Soe, kira-kira 48 kilo dari Soe. apa itu, Pak? Desa tempat tinggal saya. Dengan kota Soe. Oh ya, oke. SD masih di desa yang sama. Iya, di desa yang sama. SMP, Pak? SMP itu hanya satu-satunya SMP ada di Soe. Oh, Jadi harus jalan. jauh, Pak, dari rumah. 24 kilo. Belum ada angkot, Pak? Tidak ada. Jangankan angkot, jalan raya saja tidak ada. Jadi saya berjalan harus yang ada kendaraan tapi jalannya setapak itu, jalannya makadam itu kira-kira 17 kilo, bukan 17 ya. Ya belasan kilo lah saya. Sisanya Dari Niki-Niki namanya. Niki-Niki itu kalau menuju Keva itu sisanya itu jalan setapak, jalan ya setapak ini, ya. setapak Tanah gitu. iya, dan harus seberang 2 sungai. Oh, ini kayak cerita-cerita asli kayak kayak kartun. Iya. Jadi saya cerita beberapa teman, terutama dulu ada teman yang dari Australia, Singapura di sini, dia bilang sempatkan untuk menulis itu. Sempatkan untuk menulis karena kalau didengar wah luar biasa. Ya, jalan kaki. Sebenarnya kalau hujan saya tidak sekolah. Tapi waktu zaman segitu Bapak nggak merasa baper kayak udah paling sedunia ini kayak udah paling susah, enggak kan ya? Saya Happy tidak merasa karena saya tumbuh besar dalam kondisi begitu. yang sama. Iya. Jadi harus seberang. Dan pergi sekolah tidak pakai alas kaki itu. Jadi sepatu saya itu ini karena persyaratan sekolah, saya titip di teman yang rumah dekat sekolah. Datang, biasanya sering saya telat, teman sudah berangkat, orang tuanya tahu, ya sudah, om mau ambil sepatu, iya om, ya pakai sepatu masuk sekolah. Hingga buku pelajaran saya tidak pernah ikuti dengan baik itu. Tapi lulus. Lulus. Naik kelas terus. Nggak ada tahannya ya. SD ceritanya lucu karena kita sudah lulus SD, ada juga teman saya yang tidak bisa membaca. Lu. Sudah lulus SD sudah bisa membaca. Tiap tahun pasti naik. Ya karena kalau guru 2 harus mengajar di 6 kelas, bagaimana guru bisa mengajar? Oke. Gurunya minim berarti di sana, Pak. Dan saya kelas 1 sampai kelas 4, saya tulis di batu tulis, Pak Imam. Batu tulis. Tahun berapa sih itu, Pak? Tahun 71 sampai 74. Masih nulis di batu tulis. Batu tulis. Belum di kertas, Pak. Belum ada, tidak ada kertas. Kapur itu saya buat sendiri, Pak Imam. Kalau sekarang saya pulang sana, saya masih bisa buat kapur. Tanah kapur, diambil yang halus-halus, dicampur air secukupnya, kayak bikin semen mau bangun rumah itu, dimasukkan di bambu yang ukurannya kecil. Nah, itu dimasukkan situ, jemur, taruh di matahari, dijemur aja, taruh di luar 2-3 hari, pecahkan bambu, ambil kapur, udah tulis. Habis tulis dihapus, sehingga naik kelas pelajarannya apa ya nggak tahu, nggak ingat. Jangankan bisa nulis, membaca. Teman saya ada yang tidak bisa membaca. Terus ya lulus kan tidak sekolah lagi. Satu desa itu yang lanjut SMP kan cuma kami 2 orang. Oh. Setelah 1 tahun teman saya bilang, aduh, ya ini sudah saya tidak mau sekolah lagi. Capek setengah mati, saya jaga sapi saja. Saya bilang, kamu punya sapi, kamu jaga, saya mau jaga apa? Ya saya tetap lanjut. Bapak yakin lanjut karena keinginan sendiri atau iya, ibu, mama? Mama tidak, hanya melihat kakak. Ada kakak-kakak saya yang tetap sekolah. Kalaupun susah. SPG. SPG itu sekolah pendidikan guru. Tapi kakak saya yang nomor 1 itu tahun 71 menjadi camat. Oh. Karena bapak saya meninggal, beliau masih lulus SMA, kemudian belajar namanya KDC, kursus dinas C. Itu tahun 65. Beliau diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tahun 65 Bapak umur berapa, Pak?
65 saya baru 1 tahun. Oh jadi saya nggak mau nanya kasus PKI, nggak tahu ya. Nggak tahu. Kakak saya itu yang tahu. Yang di timur berarti. Kakak saya yang tahu. Kursus Ingat C, kemudian lulus itu, terus tahun 65 itu pegawai negeri sipil, kemudian tahun 68 APDN pertama buka di Kupang, beliau masuk Akademi Pemerintahan. Akademi Pemerintahan. Ya, lulusnya langsung jadi camat. Lalu lulus langsung jadi camat tahun 71 di tempat yang jauh sekali dekat dengan perbatasan Timor Leste. Oh, Tembuas itu, Pak. Ya, tapi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, di situ terus saya melihat mereka bisa sekolah, saya juga harus bisa sekolah. Oke. Oh, selisih umur Bapak dengan Jauh. kakak jauh ya? Jauh. Selisih berapa ya? Saya 64, kakak saya yang pertama 43. Oh. Kelahiran 43. Wow. Sekarang sudah hampir 80 Pak ya umurnya. Iya. Masih ada beliau? Masih ada. Alhamdulillah. Dulu saya tahu Malang dari beliau itu. Oh, karena dari duluan kuliah. APDN, kemudian kerja di pemerintahan, ya, kemudian dapat tugas belajar di Universitas Brawijaya. Oh, tugas belajar masih di Brawijaya? Tahun 78. Bukannya dulu biasanya di IKIP, bapak saya di IKIP dulu. Tapi karena bapak saya dari APDN. Oh iya, kakak APDN. saya. Okay. APDN lanjutnya ke pemerintahan. Nah, Brawijaya dulu namanya FKK, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Kakak saya di Ketatanegaraan. Okay. Karena pemerintahan dalam negeri. Sekarang berubah jadi VIA. Yeah. VIA negara dan VIA niaga. Kemudian VIA ini niaga, istilah lebih populer kan bisnis kan. Yeah. Nah, administrasi bisnis kan. Paling tidak sejarahnya sedikit-sedikit lah. Tahu begitu. Pendidikan. Jarak rumah dengan SMP 20 kilo Pak ya? 24. Wow. Dan akhirnya Bapak sampai lulus di SMP? Sampai lulus SMP. Dan masuk SMA. Itu jalan kaki tuh Pak ya? Setiap hari? Berapa jam Pak ya? Ya 2 jam lah cukup. Karena lari. Masuknya kan jam 7 berarti Bapak dari subuh gitu? Ya biasa lah. Maka ada saudara sepupu saya pelari nasional dan pemegang rekor nasional, rekor ASEAN juga. Siapa itu Pak? Eduardus Nabunobe. Eduardus Nabunobe itu keluarga Bapak? Nah, itu sama saya nenek kami satu. Oh, itu pelari nasional memang. Pelari nasional. Saya kenal Eduardus Nabunobe. Belum tahu ya? Pelari nasional Eduardus Nabunobe. Iya. Itu sampai itu tahun 90-an ya? Pelarinya ya. Pelari. Dan dia pelari karena dari kampung terus dia ke Kupang. Oh, iya, ada tinggal dengan saudara di Kupang. Ikutlah dia di klub lomba seleksi. Pokoknya lomba-lomba olahraga lari kok kencang sekali orang ini lari. Terus ikut seleksi di Kupang, menang dia. Gara-gara itu mungkin dari sekolah jarak jauh, setiap hari sekolah biasa naik turun gunung, naik lewat 2 kali lagi. Dan itu kali itu sungai maksudnya. Iya. Dan itu membawa beban. Apalagi tidak membawa beban tambah enteng. Dan Bapak juga terbiasa gitu? Terbiasa. Makanya ya saya kalau jalan itu biasa. Kalau kita jalan itu biasa. Ya sama di daerah timur biasanya jalan. Saya masih merasakan jalan kaki Pak. Jalan karena sulit. Memang kondisi begitu waktu itu tidak apa. Akhirnya memang setelah kuliah dan ya cerita SMA, masuk SMA. SMA di mana Pak? SMA di Soe. Juga di Soe? Di kota Soe-nya? Di kota Soe dan saya sudah tinggal di Soe. Oh, Bapak tidak tinggal ikut mama lagi? Tinggal di Soe bersama kakak saya yang kuliah di UB sudah selesai. Oh, waktu itu tinggalnya di Soe? Beliau dulu sebelumnya berangkat kuliah di tugas belajar itu camat. Kemudian lulus di UB di kantor bupati. Kantor bupati dan punya rumah di Soe, ya saya tinggal bersama beliau. Enak sudah berarti. Sudah mulai enak, enak tetapi ada pekerjaan lain, yaitu bersih-bersih rumah. Saya pikul air, Pak. Pikul air karena air minum itu sulit. Di Soe? Di Soe. Maka iklan itu sekarang betul. Sumber air sudekat itu memang ambil dari fakta itu. Sebentar Pak, maaf nih, saya walaupun dari timur saya nggak ngerasakan sulit air. Di Ende air banyak. Air banyak kok. Di Ende, Ruteng, Bajawa itu air banyak. Tapi makin ke timur makin sulit kan. Flores itu kan, di Maumere terus ke Larat itu air sulit. Dan di Pulau Timur bagian itu air minum sulit. Waktu itu jaraknya? Tergantung musim. Kalau musim hujan ya agak dekat lah.
agak Di dekat. sumur atau apa? Ada yang sumur, tergantung lagi. Ada yang sumur, ada yang air leding. Tapi air leding yang dari PDAM yang buat, tapi itu sangat bergantung juga pada kondisi sumur Sungai. air. Oh, Sungai yang ditarik. air leding itu dari sungai apa dari sumur, Pak? Dari Ambilnya sumur. sumbernya. Sumur. Iya. Sehingga kalau musim panas itu kering. Sehingga tidak ada air. Berarti kemana nih Bapak? Harus ke sumber air, itu sungai atau sumur, tapi umumnya sungai. Sungai. Masih ada air tapi? Masih ada air. Itu berapa kilo, Pak? Ya ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Pikul, Pak. Pikul pakai jerigen atau gimana? Jerigen. Jerigen dua pakai kayu begitu biasanya. Betul. Sudah hafal. Jadi tiap hari pekerjaan saya pikul air karena saya harus 12 kali pergi dan pulang. 3 kali ini untuk air bersih untuk minum, yang 9 kalinya untuk mandi. Saya bersama kakak saya dan keluarga. Kakak saya punya anak 7 dan perempuan semua. Mati sudah. Sehingga mereka tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Sehingga saya yang pikul. Belum ada motor begitu, Pak. Mohon maaf. Sepeda motor. Tahun saya mau lulus SMA baru ada sepeda motor. Jadi selama 2 tahun praktis saya. Baru pas ada sepeda motor baru angkat air pakai motor. Iya, tapi kan saya harus belajar naik sepeda motor. Oh iya lagi. Ya, jadi saya kalau malam-malam saya pikul dulu air dulu baru tidur, berarti jam 8-9 saya mulai pikul air, kira-kira jam 2 saya tidur. Allah. Tapi kalau saya tidur dulu pikul air, ya jam 9 saya tidur, jam 2 pagi saya bangun dan pikul air sampai jam 6 dan sampai. Biasanya gonta-ganti itu. Biasanya tidur dulu atau biasanya sebelum tidur. Iya. Biasanya begitu bolak-balik aja, Pak. Bolak-balik. Enggak rutin yang. Iya, enggak tentu. Saya tergantung mood saat itu. Iya. Dan melihat juga antrian. Oh, kadang kalau di leding itu umumnya antrian. Kalau memilih yang tidak antrian ya jalan 1 sampai 2 kilo itu. Karena itu saya tidak sempat yang olahraga, yang lain-lain saya tidak sempat. 6 jam Pak ya proses itu semuanya. Iya. Bolak-balik total. Iya. Wow, perjuangannya ini nih. Kasih tahu nih. Ini daerah timur benar-benar. Dan di SMA saya pergi pulang itu sudah membawa pelajaran apa yang saya hafal begitu. Pergi pulang. Kalau tidak ya tidak sempat untuk saya. Benar-benar NTT Pak, nasib Tuhan tolong. Iya, nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan tolong. Itu. Tapi ya itu saya pikir setelah membaca buku-buku tentang begitu belajar ekonomi, membaca buku hasil penelitian dari Bank Dunia, saya mengamini itu betul. Bahwa untuk negara-negara masyarakat yang kondisinya terbelakang, pendidikan itu adalah jalan utama untuk memperbaiki kehidupan. Betul. Bukan ekonomi bisnis, pendidikan. Knowledge mereka, dari situ nanti terbentuk mindset mereka, karakter yang struggling. Ya, itu setelah saya baca buku karena ya makanya saya kuliah itu ya dengan beasiswa semua. Pernah yang sebentar Pak, Bapak lulus SMA kemudian kuliah langsung. Saya kuliah di Malang. Karena kakak saya yang pertama itu. Mohon maaf, saya mundur lagi Pak. SD SMP Bapak biayanya gimana itu? Ya dengan biaya jual itu. Iya. Oh, sebisanya. Negeri itu dulu Pak ya? Masih murah Pak ya? SD negeri, SMP negeri masih murah. Bukan SMP Katolik ya. Mahal itu biasanya Pak. Iya. Dan satu Pak. SMP cuma satu kota itu SMP-nya cuma 3, satu kabupaten. Kembali SMA, Bapak SMA di Soe. SMA Soe. Saya SMA Kristen. Itu sudah dibantu kakak berarti? Dibantu kakak. Kemudian lulus, Bapak pingin kuliah kenapa Pak? Biasa ada kan yang pasrah sudah ibu saya udah gak mungkin biaya dan seterusnya. Bapak kok masih pingin? Ya waktu itu kan saya kok nggak merasa diri gitu loh. Ya memang betul. Memang betul kan saya juga mau kuliah, apa andalan saya. Gitu. Hanya memang saya berterima kasih pada kakak saya yang pertama. Karena beliau yang mendorong saya harus belajar. Tapi bagaimana caranya? Karena anaknya juga 7 gitu. Akan kuliah, akan sekolah. Jadi gimana waktu itu? Saya di suatu malam saya ditanya,
Kamu ingin nanti lulus SMA, ini sudah lulus, itu sudah lulus SMA. Teman-teman saya pada pergi tes di Kupang lain-lain, ya saya nggak ada harapan. Kan. Saya ditanya suatu saat bahwa kamu masih ingin kuliah? Ya saya ingin, tapi ya dari mana sumber biaya? Terus beliau bilang kalau begitu kamu ke Jawa saja. Di mana? Kamu ke Surabaya dulu, lihat situasi. Karena punya saudara sepupu di Surabaya. Mereka kerja di pelabuhan, tidak kuliah. Kerja di pelabuhan. Kamu lihat situasi, bisa kerja atau kuliah. Kalau kuliah, ke Malang saja. Dan kuliah di Malang, saya diberi alamat satu orang dari Soe juga yang sudah dosen di UM. Dosen di teknologi pendidikan. Tapi beliau kuliah di Jawa sudah lama, di Salatiga, kemudian di ya saya ke Surabaya. Ya, sebentar Pak, itu biayanya siapa yang nanggung Pak? Biaya transportasi, saya kebetulan di SMA saya dapat jatah beasiswa satu orang dan saya yang dapat. Aku udah pintar zaman SMA itu. Ya pintar sebetulnya bukan pelajaran lain. Satu pelajaran yang mungkin membuat kesan guru-guru saya itu percaya saya, padahal yang lain tidak. Pelajaran matematika Pak Im. Karena saya pergi pikul air itu, saya pergi pulang 2 rumus yang saya hafal. Apa itu Pak? Rumus matematika. Aljabar, kalkulus. Kalkulus, iya. Sehingga pernah di guru kami suruh nulis, coba ada yang bisa nulis rumus deret hitung, deret ukur. Biar yang lain ngerti hubungannya dengan jalan 2 kali. Trigonometri misalnya, ilmu ukur sudut itu sinus, kosinus, tangen, kotangen. Tangen, kos, tangen. Nah, rumusnya apa? Saya pergi 1 rumus, pulang 1 rumus saya hafal. Oh, dihafal maksudnya. Saya hafal. Jadi bekerja sambil belajar istilahnya. Saya menghafal. Nah, tinggal nanti kalau ada waktu pelajaran di sekolah, gurunya kan tip, ya saya tinggal lihat itu, ini rumus apa. Terus saya berusaha lihat soal kira-kira rumus apa ya yang dipakai. Nah, rumus-rumus aljabar. Nah, itu yang terus ya saya dipercaya diberi beasiswa. Nah, beasiswa waktu itu saya nilai, seingat saya 240.000 Pak. Untuk 1 tahun. 1 tahun, no. Hanya 1 tahun saja. Tapi tiket dari Kupang ke Surabaya 73.000 Pak. Masih ada sih. Bapak nabung waktu uang itu? Uang itu nggak diapa-apain. Oke. Buat untuk aturan ya, tapi memang dikasih ke kakak saya. Karena kasih itu Pak. Transportasi. Jadi Bapak bisa buat itu 70.000 dulu naik pesawat. Oh, naik waktu itu. Ini naik pesawat semakin pertama. Maaf nih tidak tahu. Tidak tahu naik pesawat. Itu mau naik pesawat saja malam itu saya nggak bisa tidur. Pesawat itu seperti Merpati apa? pasti dulu. Merpati. Masih dapat kue yang rasanya kayu manis. Betul. Sama minum. Betul. Masih ada tuh. Betul. Betul. Iya. Ya, jadi ya begitu ceritanya sampai Surabaya nggak mau ngirit naik kapal, Pak? Kebetulan ada orang yang memang tinggal di Surabaya dan pulang dan mau kembali ke dia naik pesawat dan mau pulang naik pesawat. Sudah bergaya dulu berarti Pak. Betul gitu. Terus sampai kan sebentar doang, berarti nggak sampai sehari kan perjalanannya, 3-4 jam. Iya. Terus, nah saya turun di Surabaya pas gerhana matahari total. Tahun 83, tanggal 11 Juni. 11 Juni tahun 83. Pas gerhana total. Saya itu pesawat yang aman. Aman. Ya. 11 Juni tahun 83 di Surabaya. Ya, sehingga sebentar lagi tahun depan kan saya genap 40 tahun di Jawa. Dan kemudian Bapak pas sampai di Surabaya memilih untuk kuliah atau tidak untuk kerja? Saya lebih pikir-pikir lebih baik saya kuliah. Sempat melihat juga teman-temannya atau orang-orang yang kerja di sana? Di Perak, Pak? Iya, Perak. Apa, mikul barang atau apa? Ya, di Preman. bea dan cukai. Ya, ada unsur-unsur itu. Karena di pelabuhan kan enggak. Apalagi kerja orang kita, Pak. Ya, jadi saya ke Malang. Iya. Ke Malang mau kuliah apa juga pendaftaran sudah hampir tutup karena bulan Agustus. Oh ya?
Iya. Oh, jadi Bapak langsung Juni itu kan sudah ujian tes kan sudah Iya, selesai. Bapak ketemu si dosen tadi. Dosen ini ya kemudian saya minta advice, ya sarankan saya ya kuliah di Universitas Katolik Widya Karya. Karena masih terima pastinya. Masih terima. Oke. Saya daftar, saya sempat hubungi kakak saya, tapi kalau kirim surat 2 minggu, Ya Pak. pasti. 1 bulan baru dapat balasan. Suruh saya milih 2. Kalau ada teknik sipil atau pertanian. Nah, karena saya sejak kecil sudah menanam, saya lebih senang pertanian. Akhirnya milih pertanian. Pertanian. Di Widya Karya. Widya Karya. Oke. Saya kuliah tahun 83 pertanian dan ada 2 jurusan, teknologi hasil atau dulu namanya sosial ekonomi pertanian. Saya memilih sosial ekonomi pertanian. Jiwa saya lebih Jiwa-jiwa sudah usaha gitu, Pak ya. Iya. Itu. Dan setelah kuliah, mulai awal kuliah juga terbantu dari rumus hafal rumus tadi. Kalkulus saya mendapat nilai 100. Kemudian disitulah jalan masuk untuk memberi les anak SMA matematika. Oh, Bapak ngeles waktu itu. Ya untuk bantu biaya hidup ya. Kalau namanya kepepet itu apa aja bisa. Aja. Bapak tinggal di mana waktu itu? Tinggal di Kelompok Kasri. Oh, bukan di dosen tadi itu. Ya tinggal itu sementara aja. Transit aja, habis itu Bapak harus nyari kos. Kos. Tapi dosen itu orang timur juga. Iya. Dosen UM, Universitas Negeri Malang. Sekarang beliau sudah pensiun. Tinggal di Villa Puncak Tidar dan punya keterampilan khusus dalam menulis artikel ilmiah populer. Kampus itu. Dosen tadi itu. Iya. Orang Soe juga. Betul. Siapa? Namanya Pak Tun Liu. AJE Tun Liu. Tulisannya mungkin sudah hampir 1000 judul artikel di populer. Sukses dong, soalnya tinggalnya di VPT sini. Betul. Tapi latar belakang kehidupan juga tidak jauh beda. Pasti banyak orang timur hampir sama Pak ya prosesnya. Jadi saya memberi les anak SMA itu awal dari titik balik lah dalam hidup saya. Beasiswa dapat juga di kuliah Pak? Belum. Karena saya beasiswa tadi hanya 1 tahun. Oh iya. Yang di kampusnya belum ada. Tidak ada tahun-tahun segitu belum ada ya Pak ya. Mulai ada 90-an Pak ya. Iya. Tapi saya hidup dari biaya itu. Ini Pak, beasiswa super semar ya dari Pak Harto dulu. Ya, itu banyak di negeri lah. Di negeri ya. Kalau swasta masih terbatas. Betul. Ya itu ceritanya. Terus ya awal jadi dosen itu mungkin beri les itu anak SMA itu modal untuk kita belajar berkomunikasi, mengajar. Terus saya di semester 6, 7 itu menjadi asisten dosen. Dosen waktu itu dosen apa Pak? Saya asisten untuk mata kuliah aljabar. Fokus matematika terus Pak ya. Mata kuliah aljabar matrik lah waktu itu. Nah, mulai jatuh cintanya kapan Pak? Jatuh cinta. Saya kuliah S1 sampai S2 tidak punya pacar Pak Imo. Aduh. Karena saya fokus, saya kerja, sekolah dan kerja. Karena mungkin latar belakang hidup itu saya tidak memikirkan pacar, misalkan perempuan lain-lain. Jadi cerita lucu, saya ngelesi satu SMA lah di Malang swasta ya. Itu sudah ngajar apa? Sudah dosen apa sudah lulus kuliah? Belum, saya masih kuliah. Masih kuliah itu. Semester 2-3 itu sudah ngelesi itu 4 orang. Baru setahun tinggal di Malang tuh. Iya. Terus teman-teman saya itu tiap kali ngelesi ikut yang cowok-cowok. Saya nggak tahu itu, nggak sadar. Mungkin sudah berapa bulan mereka tanya saya, kamu tidak sadar ya? Kenapa? Itu anak-anak cewek yang kamu les itu cantik-cantik itu cewek semua, 4 orang. Saya bilang saya nggak sadar, pikiran saya di pelajaran gitu. Ya saya nggak mikir. Saya beli buku, saya belajar sendiri Pak Im. Beli buku loa di Pasar Bunga. Ya. Nah, itu yang harga murah-murah dari hasil les itu saya belajar sendiri lagi. Nah itu mendorong mungkin terbuka jalan. Tiap orang pasti punya jalan sendiri-sendiri ya. Saya merasa itu jalan saya. Terus saya menjadi asisten dosen. Begitu terus lulus. Asisten dosen belum lulus tapi ya? Belum. Kemudian lulus ya. Dibayar Pak asisten dosen Pak? Ya asisten dibayar tapi kecil. Iya pasti bayar Pak. Kecil. Cukup membantu lah. Ya membantu lah. Saya ditanya dekan saya, kamu mau pulang apa, di mana, kerja di mana? Saya waktu itu kakak kelas saya sudah kerja di Kalimantan di perkebunan. Saya sudah
Diajak, saya sudah mau ke Kalimantan. Terus oleh kakak saya yang pertama tadi bilang, kamu pulang sini aja, kamu pulang sampai langsung masuk pegawai negeri sipil, karena yang insinyur pertanian di sini baru 1 orang, kamu orang kedua. Satu kabupaten yang asli sana, yang asli. Terus Bapak nggak pingin pulang? Nah, gitu. Saya pikir kalau saya pulang, ya saya kemungkinan nggak bisa sekolah lagi. Karena Bapak sudah berpikir pingin sekolah lagi? Saya pingin sekolah lagi. Ya, karena saya pikir ya pendidikan mungkin salah satu jalan untuk saya bisa berkembang lebih banyak. Sehingga dekan saya nawari, kamu mau jadi dosen? Saya mau Pak, tapi gimana? Sudah di sini saja. Kalau di sini saja kamu mau, bulan depan bisa diangkat. Widyakarya? Iya. Akhirnya ngajar di Widyakarya? Iya, jadi saya lulus bulan Agustus, tanggal 1 September dari yayasan memberi saya SK sebagai dosen di Widyakarya. Ceritanya begini. Ya. Tahun malah nggak mau pingin jadi pekerja perusahaan swasta yang bagus, malah mungkin secara secara penghasilan gajinya bagus, pasti lebih bagus gitu Pak ya. Karena saya pingin kuliah lagi. Tahun 88 terus 89 saya kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah dengan biaya beasiswa dari Jerman, bisa lewat Jerman. Oh, lewat Jerman Pak ya. Iya. Tahun 89, 92 saya lulus. Ya. S3-nya ngambil kapan Pak? Saya lulus itu masih saya ingin kuliah ke luar negeri. Saya cari-cari, enggak ada. Tahun 2000 saya dapat beasiswa Stunet yang pertama di Belanda. S2 lagi di Belanda. Oh, ambil S2 di Belanda lagi? Ke Belanda lagi. Belanda kemudian ke Inggris karena dia sudah pakai sistem MBKM sekarang. Oke. Jadi saya 2 tahun di sana, saya kuliah di 4 universitas. Jadi 3 di Belanda, 1 di Inggris. Di Belanda ya di Larenstein, kemudian di Wageningen, kemudian di ISS, Institute of Social Studies di Den Haag, dan Reading University di London. 1 semester di sana. Nah di ISS main di Red Line Pak ya? Iya. Red Line. Ya hanya lihat-lihat aja. Nah di ISS itulah saya banyak membaca buku tentang ekonomi pembangunan dan hasil penelitian yang memperkuat saya bahwa ternyata di daerah atau masyarakat yang sangat terbelakang kehidupan ekonominya, pendidikan itu menjadi jalan keluar yang terbaik. Ya, betul. Sana terus saya pulang tahun 2002 selesai. Ya, 2003 jadi wakil rektor 1 di Widyakarya. Oke. Kan sebelum berangkat tahun 95 saya jadi ketua jurusan lah. Terus kalau S3-nya? S3-nya saya di Brawijaya. Saya masuk tahun 2012, selesainya itu 2018, 5 tahun Pak. Termasuk lama karena saya masuk kuliah S3 saat saya juga menjadi wakil rektor 1. Oke. Di Macung. Di Widyakarya sudah lepas. Sudah lepas ya? Saya lepas tahun 2007. Oh, 2007. Nah, full di Macung. Jadi S1 di sana, kemudian jadi 2012 saya kuliah S3. Bisa dibilang besarnya di Widyakarya Pak ya, dari titik nol sampai jadi rektor, wakil rektor. Iya. Ya saya ditanya waktu itu saya pindah, ditanya apa alasannya, apa kecewa enggak? Ya ini ada sebuah kampus baru yang ingin dimajukan. Ya. Saya ingin juga belajar di sana. Ya ingin untuk mengembangkan, punya challenge baru Pak ya. Betul, tantangan baru, yaitu. Nah itu mulai tahun 2012 saya kuliah itu saya sudah lebih banyak fokus pada mempelajari inovasi. Oke. Tapi tahun sebelum saya pergi ke Belanda juga saya sudah mendalami inovasi. Nah, kita banyak diskusi itu kan. Saya mau dengar kabar nih Pak. Hampir semua mahasiswa kalau biasanya sama rektor atau wakil rektor, pihak rektorat itu agak jarak nih. Iya. Saya dengar hampir mahasiswa Macung kenal Pak Yufra. Iya, karena saya pikir begini. Saya bukan karena hanya Bapak paling asik lah di mata mahasiswa. Lah ya mungkin lah, tapi karena mungkin prinsip saya. Prinsip saya di wakil rektor pun saya dengan satpam itu saya merasa teman. Karena saya bilang mereka bilang nggak enak Pak kalau mau ajak makan atau apa.
pergi juga dengan sopir gitu, diantar ke Surabaya kemana, dia duduk sendiri. Oh enggak, mari sini satu meja. Enggak enak saya makan satu meja dan makan rektor. Enggak, saya bilang tidak. Kita sama, hanya berbeda tugas pokok dan fungsi. Sesama manusia, semua itu manusia sama. Di mata Tuhan semua orang sama. Semua orang sama. Kita hanya dibedakan oleh tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam satu organisasi. Padahal sama manusianya. Dengan mahasiswa juga saya yakin semua mahasiswa ini pandai, semua orang baik, semua ini. Saya bilang awal-awal kuliah semua saya kasih nilai 100. Oh, teriak ya 100. Tapi saya tinggal minta buktinya. Kalau tidak ada bukti saya kurangi. Sampai terakhir semester bukti itu mana, ya itulah hasil nilai terakhir. Lama-lama ya sama aja sebenarnya. Sama aja tapi kan minta pembuktian. Oke. Bisa nggak kalau ditanya menjawab, diberi tugas menjelaskan dengan baik. Gitu. Kalau di Macu ngajar mata kuliah apa, Pak? Saya mata kuliah memang pengantar ilmu ekonomi, yang ekonomi mikro dan makro. Mikro-makro. Ya, itu sejak awal memang saya ngajar itu. Kemudian mengajar lagi metode penelitian. Oh, medpen. Kemudian di S1 mengajar lagi ASEAN and Global Business. S2. S1. Oh, S1. ASEAN and Global Business. Jadi jurusan apa itu, Pak? Manajemen. Oh, manajemen ASEAN and Global Business. Jadi bisnis untuk karena Matsum banyak bisnis, ya bisnis di Asia dan global. Sehingga bagaimana perbandingan bisnis di Indonesia dengan beberapa negara Asia dan global. Gitu. Ya, ini sebelum saya ke sana, Pak, ya, terkait itu Bapak dibilang suka guyon juga dengan mahasiswa, Pak, ya? Oh iya, kalau ini saya bilang kalau saya tidak guyon sehari rasanya itu serius terus ya, rasanya hampa ya. Iya, saya rasanya ada yang kurang. Nah, guyon ya macam-macam lah, bisa diajak guyon macam-macam. Tadi S1 itu, kalau S2 saya mengajar sistem inovasi dan metode penelitian. Innovation system. Ya, mungkin ya kita kenal dengar triple helix atau ABG, quadruple helix, pentahelix. Sekarang kan pentahelix yang banyak disebutkan. Boleh dijelaskan sedikit, Pak, nih? Ya enggak serius sama sih, pingin yang sekilas saja, Pak. Ya, apa itu, Pak? Itu bahwa ya memang harus menciptakan, sekarang kan untuk kemajuan kita tidak bisa sendiri. Harus bekerja sama. Kerjasama, kolaborasi antar institusi. Kalau triple helix kan tiga. Biasa disingkat juga ABG, Akademisi Bisnis Government. ABG 3 pihak. Misalnya untuk nangani satu masalah aja kan butuh 3 ini ya. Nah, saya penelitian banyak di usaha mikro, kecil, menengah. Ya butuh kerjasama 3 ini. Pemerintah bagaimana atur kebijakannya, kredit atau lain-lain untuk mengatasi COVID. Bisnis besar bagaimana membangun relasi antara perusahaan besar dan usaha kecil. Entah itu menerima produknya, memberikan pelatihan. Nah, akademisi ya pendidikan teori. Iya, teori, kemudian penelitian dan pengabdian. Bagaimana membimbing. Nah, triple helix ini katanya nggak cocok, harus kurang lengkap lah. Tambah dengan quadruple helix 4. Keempat itu C, komunitas. Nah, komunitas ini bisa asosiasi, bisa perkumpulan, bisa formal, bisa tidak formal. Gitu. Ya, komunitas penting sekarang, kayak HIPMI sekarang, ada Kadin sekarang. Ada Kadin, ada. Mereka sekarang bekerja sama dengan kampus-kampus membentuk entrepreneur mahasiswa muda, ya kan ya. Betul. Oke. Lalu kuadran. Ini nggak cukup. Itu terus pentahelix. Apa pentahelix? Nambah lagi 5, sorry. Yang kelima, media. Perlu media untuk publikasi. Digital, ya kayak sekarang ini. Bagian pentahelix ya ini podcast ini untuk informasi. Menyebarluaskan apa yang dilakukan dalam kerjasama. Tertulis ya media cetak, elektronik, digital, basis ini. Pentahelix. Saya sedang penelitian hexahelix, tambah 1 lagi. Apa itu penelitian, Pak? Ya, penelitian tentang UMKM, tapi kaitan yang ke-6 adalah turis. Bagaimana wisatawan itu memandang produk di wilayah Malang. Membeli atau tidak membeli.
hexahelix. Turis lokal maupun turis luar. Luar, tapi khusus karena COVID ini kan banyaknya kan orang turis internasional kan terbatas. Jadi domestik turis. Nah, lalu ya sedang mau kembangkan untuk itu saja tidak cukup, harus lebih, maka multiple helix. Apa salah? Lebih dari itu, misalnya lingkungan. Ya, harus memperhatikan lingkungan dan lain-lain. Jadi, sekarang sudah ke depan kan kita bicara lingkungan global warming. Itu harus nambah banyak orang lagi, belum budaya kan. Budaya setempat dan lain-lain. Ya, saya mengajar seputar-seputar itu penelitiannya, seputar-seputar itu mahasiswa ya guyonan yang triple helix ABG ya, misalnya kita ngajar ABG masa masih ABG nggak tahu ABG padahal ABG maksud akademisi bisnis government gitu. Masa masih ABG kok nggak tahu ABG, sayang anak babi gue Pak. Yang guyon-guyon gitulah gitu. Tapi ke depan apa nih Pak, Bapak persiapkan untuk mungkin atau apa pencapaian Bapak lagi ke depan? Ya, yang Bapak ingin capai? Ya, yang saya inginkan kalau dosen sih inginnya ke guru besar. Tapi itu kan dosen. Tapi saya inginnya kalau bisa ya menulis, karena menulis buku. Saya baru 2 buku, saya ingin untuk bisa lebih, yang khusus yang saya omongkan tadi ya bisa dibukukan. Buku pertama apa Pak? Saya buku pertama itu tentang bagaimana peran NGO dalam memfasilitasi pertanian yang ramah lingkungan. Perspektif sosial ekonomi. Cetakan dari mana Pak? Cetakan dari Lambert Academic Publishing di Düsseldorf, Jerman. Di Jerman. Kalau buku kedua? Buku kedua bagaimana disruptive innovation, inovasi disruptif. Disruptif. Ya, terbitan penerbit Andi Jogja. Jarang pakai yang komersil umum ya, kayak Gramedia apa? Ya memang Andi juga umum ya. Ya, cuma Gramedia saya ingin yang berikut ini ya ada 2 atau 3 lah yang sedang dipersiapkan. Tapi saya ingin berikut tentang ekosistem. Oke. Ekosistem inovasi ini yang bagaimana membangun itu ya bisa jadi referensi. Karena banyak tulisan saya ke jurnal sih, ingin ke guru besar tapi masih kurang, harus nulis lagi. Sekarang kita mau menjelang terakhir nih Pak, kira-kira apa pesan Bapak nih buat anak muda, buat Victorian semuanya? Iya, Victorian, saya pikir yang saya yakini setiap orang itu pasti punya potensi yang luar biasa. Hanya bagaimana menemukan bahwa ini potensi saya. Bagaimana Pak caranya? Bagaimana kalau saya melihatnya adalah prinsip pertama, melakukan sesuatu itu senang, suka, ada rasa suka. Ada rasa suka, kemudian rasa suka itu perlu ditekuni. Nah, kalau dari dulu memang saya suka, awalnya dulu ingin menjadi guru matematika sebetulnya. Tapi nggak bisa, karena itu ya dari matematika kemudian muncul ke statistik. Kemudian saya pernah mengajar ekonometrika cukup lama. Ekonometrika itu kuantitatif, itu melandasi saya untuk penelitian. Nah, penelitian ya melalui penelitian itu banyak ya publikasi dan ya mengenal beberapa hal yang saya pikir saya senang menggali, menemukan cara menggali jawaban. Dengan apa yang pekerjaan sesuai dengan passionnya adalah dengan apa yang kita rasakan, kita suka dengan pekerjaan kita mencintai, kita terus perlu ditekuni. Biasanya kalau sudah mencintai pasti lebih total. Iya, dan kalau kita lakukan yang kita sukai, mungkin kita kerjakan banyak orang lihat loh kok nggak capek. Nah, kita ya sama kita capek. Suka sama cewek kan Pak ya. Iya. Kalau udah suka kan hujan badai hujan badai pun katanya iya kan karena diterjang. Gunung pun akan dilalui, lautan pun diseberangi. Itu lagu Malaysia berarti Pak ya. Oh, gitu ya. Berarti tahu juga sama-sama tahu. Iya, memang ya itu. Iya. Memang itu, dan itu kita yang tahu lah. Iya. Karena kalau tidak disukai, kerjakan sedikit aja rasanya capek atau berat gitu ya. Iya, betul. Kok berat ya. Itu saja kok nggak bisa. Nah, itu waduh, saya nggak bisa, rasanya susah. Terakhir Bapak kan sering berhubungan dengan mahasiswa. Gimana lihat kondisi sekarang mahasiswa terkait dengan dunia kerja sekarang Pak? Nah, kalau di dunia kerja mahasiswa
ada dua hal kan yang orang biasa lihat kan, soft skill dan hard skill kan. Hard skill ini kan untuk capai IP yang bagus. Betul. Ternyata dalam pelaksanaan hard skill hard skill itu hanya sebagai tiket untuk masuk di satu lingkungan, tiket masuk. Setelah masuk di dalam, kita berperan sejauh mana, soft skill-nya yang menentukan. Betul itu, Victorian. Iya. Jadi nilai soft skill itu apa aja? Jadi misalnya IP daftar untuk suatu perusahaan besar misalnya, atau seleksi masuk, IP minimum 3 misalnya. Kalau kurang dari 3 nggak bisa. Ada yang sekarang sudah 3,3 masuk. Setelah masuk di dalam, ternyata kamu berkembang tidak kemampuan komunikasi, kemampuan koordinasi, keterampilan kerjasama tim. Iya, kerjasama tim, daya tahan. Kerjakan gini saja sudah mengeluh, yang lain tidak. Dan padahal IPK-nya 3,8, malah bisa 4. Itu juga salah satu hal lagi namanya sekarang agility. Agility, kelincahan. Lincah untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Lincah untuk beradaptasi dengan iklim yang berbeda. Apa peran atau cara kampus, Pak? Bapak sudah dari pihak rektorat kan? Kira-kira dengan kondisi kayak gitu, peran kampus untuk mahasiswa bisa belajar tentang soft skill. Karena kan soft skill kan tidak mungkin hanya didapat di kelas. Kak Macung sendiri menyediakan wadah-wadah apa yang kira-kira membuat mereka bisa pelan-pelan berproses tentang soft skill? Nah, soft skill itu bahwa syarat lulus tidak hanya IP. Tapi harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menunjukkan soft skill. Ya, kita pakai pasti di perguruan tinggi lain namanya beda ya, tapi di Macung menggunakan sistem poin keaktifan. Jadi SKKM, sistem kredit keaktifan mahasiswa. Kalau kuliah ada SKS, kegiatan soft skill ada SKS-nya juga. Namanya dari sistem SKKM. Sistem kredit keaktifan mahasiswa. Apa contohnya, Pak? Contohnya kalau dia ada 6 rumpun di dalamnya. Satu rumpun misalnya rumpun leadership. Untuk mengasah kepemimpinan. Dia pernah nggak terlibat dalam suatu organisasi? Dan jadi apa? Dan dia jadi apa? Kalau dia jadi ketua organisasinya level internasional, poinnya paling tinggi. Oh, ada poin-poinnya, Pak? Poin-poinnya, ada matriknya. Level nasional, level provinsi, kabupaten, kota, ada level udah ada grid matriksnya ya, matriksnya nilai-nilainya. Oh, ini nilai segini, kalau levelnya ini, levelnya ini. Sampai dia misalnya mempresentasikan suatu makalah di forum tertentu. Nah, forumnya lagi lihat levelnya forum apa. Nah, dia berperan sebagai apa. Kalau dia hanya hadir saja, walaupun di internasional ya dia hanya duduk dengar. Ya mungkin soft skillnya hanya keterampilan mendengar ya. Tapi mendengar di mana-mana bisa kan? Ya bisa. Dengar di kelasnya juga bisa, Pak. Iya. Tapi keterampilan. Lalu rata-rata yang mencapai nilai SKK M itu syaratnya 100 baru boleh lulus. Kalau kurang dari 100 tidak bisa lulus. Walaupun IPK-nya udah tinggi tuh. Oh, IP tinggi ini semua tidak bisa. Tidak, SKM harus minimal 100. 100. Dulu 1000. Tapi 1000 realistis, terlalu tinggi ya. Dan karena angka 1000 itu udah angka psikologis. 1000 banyak sekali, padahal enggak. Kita turunkan jadi 100, itu pun permainan psikologi dan sama dengan redenominasi uang. Hanya angkanya saja yang diambil, hilangkan 1 0. Dihilangkan 1 0. Intinya sama. Betul. SKM 100 berarti itu ada 6 rumpun tadi, leadership dan yang lain. Leadership, kemudian wawasan alma mater, dia tahu perguruan tinggi, universitas itu ada bagian apa saja, strukturnya. Jangan sampai nanti dia lulus di universitas, dia tanya pimpinan universitas, dipikir dekan, padahal kan rektor ya. Atau dia tanya, ada gitu, Pak? Ada begitu. Jadi universitas dan institut bedanya apa? Juga tidak paham kan. Itu perlu wawasan alma mater. Oh iya benar. Struktur organisasi. Orang kadang ada yang belum tentu tuh. Tahu nggak universitas bedanya sama sekolah tinggi? Sekolah tinggi, pimpinannya apa, strukturnya apa. Sekolah tinggi pimpinannya beda sama pimpinannya universitas. Universitas, institut, akademi, politeknik.
Nah, strukturnya apa, arahnya apa, di dalamnya ada organisasi apa saja. Jadi wawasan alma mater mereka juga tahu di kampus, oh ini apa perpustakaannya di mana. Sekarang kan online ya, digital, tapi paling tidak juga tahu sistemnya, unit kegiatan yang ada di situ apa. Itu wawasan alma mater. Nilainya 10. Kalau Tapi lulus itu 10. kadang pakai anak-anak tricky nggak Pak untuk mencapai nilai 100? Bapak pasti bisa ngelihat nih anak ini tricky Ada atau saja. ada ya deh. Ada saja, tapi kita bilang justru di situ adalah momen baik juga untuk melatih kejujuran. Iya. Jujur enggak? Kalau dia udah nggak jujur ya sudah gitu ya. Justru kejujuran ini penting sekali. Jangan misalnya bukti, sertifikat ternyata, wah sekarang canggih-canggih macam-macam. dibuat Ini scan jago-jagonya. punya orang ganti nama. Lo justru ini dasar-dasar korupsi di sini. Nah, kalau ketahuan, makanya kita beri juga aturan main. Kalau ketahuan ujian nyontek atau ambil punya orang tanpa izin dan tidak mungkin, itu digugurkan mata kuliahnya 1 semester. Bukannya 1 mata kuliah, 1 semester. 1 semester. Karena hukumannya supaya itu menjadi perhatian. Menjadi perhatian. Nah, kalau hanya dikurangi, paling-paling kan cuma dikurangi nilai, saya masih bisa lulus. Betul. Nah, padahal basis kejahatan itu dari soft skill yang paling nomor 1 ya. Kejujuran. Kalau kita lihat ya koruptor kita apa kurang pendidikan apa? Ya mulai dari yang ini sampai yang kurang duit apa juga? Ya, yang profesor ada, yang kaya jenderal ada, yang ini ada. Kurang pendidikan apa? Iya. Tapi ya karena itu karakter. Ya karakter. Jadi mulai dari keterampilan misalnya apa kehidupan sosial, analisis sosial juga menjadi salah satu perhatian di soft skill itu. Mereka tahu harus turun ke desa, live in, lintas agama kita. Yang Kristiani tinggal di pondok pesantren, yang Muslim tinggal di vihara atau di asrama, di gereja, di seminar. Program itu ada, supaya tahu juga bahwa temannya itu apa. Teman-teman yang di pondok pesantren jangan juga lihat di pondok pasti belajar yang ini enggak, masuk lihat dulu apa yang dikerjakan. Kalau ternyata bagus ya pelajarannya, maju ya iya. Yang Muslim di komunitas gereja, di gereja, di seminar lihat ternyata disiplin sama juga ya, mirip dengan kalau di pondok. Lah itu makanya kalau jangan lihat dari luar terus buat justifikasi sendiri. Nah itu sehingga kita tidak ada mata kuliah agama yang menurut masing-masing enggak. Karena kita melihat kurang apa di Indonesia pelajaran agama. Sejak baru bisa omong saja sudah dilatih agama. Tapi yang menjadi krusial adalah toleransi beragama. Dari mana dia bisa toleran kalau dia tidak tahu yang sesungguhnya di yang lain ya. Lihat, tinggal di sana, mati. Saya bersyukur Pak lahir di maksudnya besar di Nusa Tenggara Timur yang di situ banyak sekali suku mayoritas dan saya bisa memahami mereka. Sampai satu lagu saya tahu Pak. Ada satu lagu mungkin Pak ya ini kalau masih ada nih. Oh Tuhanku, kini ku terpesona menyaksikan alam ciptaanmu. Luar biasa. Luar biasa. Itu ada bukunya soalnya Pak. Betul, bukunya. Saya tidak SMP Katolik, kakak saya semuanya pada SMP Katolik. Jadi kalau pulang kan ada bawa buku nyanyi dengan Pak. Betul. Nah itu SMP. Ya, itu. Jadi keluarga saya juga sangat beragam. Karena di tempat kami ada saudara juga yang menikah dengan anak kiai juga ada dari Bugis kan nih, tinggal di sana. Enggak, waktu itu karena pertimbangannya karena SMP favorit kan SMP Katolik Pak. Iya betul. Baru nomor 2 SMP negeri atau betul. SMA negeri, SD negeri. Ya kalau dibilang favorit ya swasta malah punya. Betul. Kalau zaman dulu ada drum bandnya, ada macam-macam, buat semua komplit fasilitas. Itu pernah dengar SMA Suradikara? Oh iya. Nah, SMA teman saya sekelas sekarang guru di sana. Dia lulusan sana, sekarang guru di sana, guru biologis. Itu kan ya golongan Cina betul. Semua sekolah di situ. Nah, kakak saya di sana. Suradikara bagus. Suradikara. Bagus. Iya. Apa? Loh, di ini ada banyak. Di Atambua, di Soe, di setiap tempat ada. Tetangga saya Cina. Kakak saya nomor 2, istrinya orang Cina.
Saya tetangga persis sebelah rumah. Jadi kalau dia masak RW, masak apa, udah hirum baunya. Biasa aja. Kita nggak protes, nggak teriak-teriak, Iya. datang. Tapi memang teman-teman yang Chinese di sana juga sangat berbaur. Sangat berbaur sih. Kita sehingga sangat merasa kulit toleran. ini sangat berbaur. Tidak ada masalah seperti apa, sama sekali beda. Jadi sangat berbaur, Pak. Sangat Sangat. berbaur. Nah, untuk Victorian kali ini saya nambah 1 menit, Pak. Buat Iya. Bapak, Pak. Iya. Apa bedanya? Ada cerita, Pak, buat Bapak. Iya. Sebelum kan sebenarnya sudah kita mencoba mengakhiri, Pak. Iya. Ada cerita nih, Pak. Pendeta dengan kiai, Pak. Semoga mudah-mudahan Victorian. Ini cerita zaman saya. Yang tersinggung terserah, tapi kami ini merasa toleran. Iya, betul. Kiai dan pendeta, Pak. Iya. Jadi ketika kiai naik bus, Pak. Iya. Mereka kebetulan jalan bareng, Pak. Kita komunitas bersama. Iya. Kalau zaman sekarang kan tadi tuh, Pak, ya. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Betul. FKUB. Ya, bukan Fakultas Kedokteran Fakultas Universitas Kedokteran Brawijaya. Universitas Brawijaya loh. Forum Komunikasi Naik bareng. Umat Beragama. Naik bareng bus, kiai naik di bus langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Naiklah. Pendeta dengar. Iya. Pendeta langsung bisik ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini bukan, ini bis malam. Bukan bismillah. Udah ini, Pak. Terus akhirnya di Pak Kiai, tunggu nanti. Iya. Benar, pas perjalanan, Pak. Iya. Tiba-tiba Pendeta. hujan badai. Tebang, ada halilintar. Iya. Langsung diteriakin sama pendeta. Haleluya. Haleluya. Pak Kiai langsung bisik lagi ke sebelahnya. Itu bukan haleluya, itu halilintar. Kasih aja. Betul. Itu cerita kami dari zaman SMP, SMA, dan kami fine aja. Betul. Kita di sana juga kalau tahun baru, Aduh itu lain sudah salaman paling. Jadi luar biasa, saya juga sangat merindukan. Udah tahun baru ada sambut baru, Pak. Betul. Kalau kita di Muslim hitan, sunat. Kalau di non Muslim ada sambut baru. Sambut baru itu yang pertama kali menerima komuni di gereja, terus dirayakan di rumah, makan itu. Teman, tetangga semua datang, tidak mengenal dia itu agama apa, pokoknya ini budaya, jadi tinggal ini datang, semua datang makan. Nah, betul. Jadi banyak cerita seperti itu. Toleransi sangat tinggi di sana, Pak. Alhamdulillah. Dan ini saya pikir ini sudah menit terakhir, jadi saya juga sebetulnya ada cerita pendeta dan haji juga banyak. Nambah cerita biar sedikit saja. Sedikit, ini juga kasus. Apa jadi itu, Pak? Rumahnya kan bukan kasus satu, karena rumah kan berhadapan. Okay. Rumah ini pendeta, ini kiai. Pendeta ini tiap hari kan dia setel lagu rohani. Ada satu lagu yang judulnya kan begini, Tuhan Yesus tidak berubah. Tiap hari lagu itu. Okay. Terus Pak Kiai bilang, Pak Pendeta, kalau setel lagu lah jangan keras-keras, ganggu tetangga, ganggu semua. Oh iya. Tapi dia hari ini, besok 1-2 hari berhenti, 2-3 hari dia setel lagi. Nah, suatu saat kan Pak Kiai kan sudah hafal lagunya. Suatu saat baru bunyi pertama lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kiainya buka jendela di sana, Muhammad juga. Karena lagunya jadi kedengarannya lagu tapi tokoh sambil ketawa-ketawa mereka. Terus akhirnya masing-masing nyanyi sendiri, ya makanya jangan keras-keras. Ya kamu kok sambung-sambung ya. Tapi sampai nada hafal ya Pak. Dia juga hafal nada lagunya. Ya, karena sering dengar lama-lama kan akan terpatri. Tuhan Yesus tidak berubah. Mestinya begitu. Iya. Muhammad juga. Akhiran aja sama. Tapi nggak ada masalah. Ya begitulah Pak, di pergaulan kita juga biasa guyon-guyon begitu, nggak ada yang tersinggung. Siap. Sekali lagi Bapak, saya terima kasih. Terus terang ini mengingatkan kalau ketemu sama-sama satu daerah senang mendengarnya Pak. Ya.
Iya, saya juga terima kasih. Ya mungkin terlalu banyak cerita yang tidak perlu mungkin Enggak, sangat dari menginspirasi buat awal-awal. anak-anak muda nih, Pak. Nah, ini Dan hanya salah satu hal yang baru saya tahu walaupun sama-sama Nusa Tenggara Timur, Pak ya. iya, Ketika ada yang bilang, aduh air sudah dekat, saya merasa kok belum relate sama saya. iya, Karena saya nggak merasakan jujur, Pak. betul. Tapi dari cerita Bapak, oh benar ternyata ada fakta. Iya. Bukan saya Sama-sama ini terus terang saya nggak merasakan. Mungkin apa karena sudah di atas 80-an. Tapi Ende memang tempatnya air sih ya. Ende Dekat airnya dekat laut banyak. banget, ya. Pokoknya Ende Dekat laut, dekat gunung. Ende terus makin ke barat ke Bajawa, Manggarai, Labuan Bajo air tidak masalah. Makin ke timur Ya, masalah. jadi wajar ya Belanda milih di Flores, Ende ini ibu kotanya di Betul. pusat ini pemerintahannya. Betul. Ya karena memang airnya juga nggak sulit ya. Enggak sulit, bagus ya. Ikannya juga banyak. Ikan banyak banget. Saya di pantai senang Dari sekali. kecil sampai besar makan ikan terus. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Salam buat keluarga, salam Terima sehat kasih. sekaligus buat Ya. Pak Yufra. Ya, Yang penting terima sehat kasih. selalu Pak ya. Ya. Ini kapan ulang tahunnya nih Pak? Waduh, saya ulang tahun sudah lewat. Sudah lewat. Nanti tunggu tahun depan. Siap. Kabar-kabarin aja Pak. Baik, terima Sekali lagi kasih. terima kasih Pak ya. Saya juga Terima kasih. terima kasih, salam untuk Baik, keluarga. teman-teman Victorians, jumpa lagi kita di podcast berikutnya. Salam luar biasa, sukses luar biasa dan salam sehat buat semuanya. Ciao, thank you.